6, Joshua M. Nainggolan dari SMP Bandar Lampung. Saya persilahkan kepada Pak Igrea untuk memandu. Ya, selamat Joshua, selamat bergabung ya di break room ini. Sudah siap? Siap, Pak. Ya, saya percaya karena kamu sudah terpilih menjadi finalis, ya kamu pasti akan mempersiapkan lebih bagus lagi ya. Kami mau mendengar sesuatu yang menarik dari kamu ya. Nah, nanti perhatikan waktu bercerita termasuk ekspresi dan sebagainya. Kemudian juga jangan lupa perhatikan timernya ya. Nanti begitu Kak Igria hitungan ketiga silahkan dimulai. Sudah siap Joshua? Siap, Pak. Oke. 1, 2, 3. Silakan. Halo Cocoko. Pada hari ini kakek Jojo dari SMPK BPK Penabur Bandar Lampung ingin bercerita tentang tokoh perjanjian lama yang sangat taat dan takut kepada Allah, yaitu Daniel di Goa Singa. Daniel adalah tokoh yang sangat disayang oleh Raja Darius. Apakah yang mulia memanggil hamba? Ya, Daniel, kamu adalah orang yang paling aku sayangi. Karena kamu yang paling berhikmat di seluruh negeriku. Hikmat yang ada padaku berasal daripada Allah, yang aku dapatkan ketika aku berdoa dan menyembah kepadanya. Daniel, jika seandainya aku bisa percaya seperti kamu percaya kepada Allahmu. Tapi ternyata ada 3 pejabat istana yang tidak suka dengan kesalahan Daniel dan selalu berusaha untuk menyingkirkan Daniel. Kita akan menjebak Daniel untuk kebiasaan yang saleh dan rajin berdoa kepada Allahnya. Kita akan meyakinkan raja untuk mengesahkan hukuman bagi orang-orang yang tidak mau berdoa dan menyembah hanya selain kepada raja. Dan dia akan dibuang ke Goa Singa. Lalu pejabat yang istana yang jahat itu pun datang kepada raja. Mereka memaksa raja untuk mengesahkan hukuman itu. Dan pada akhirnya raja pun mengesahkannya. Pengumuman bagi seluruh rakyat Babylon dari Raja Darius. Barang siapa dalam 30 hari berdoa atau menyembah kepada manusia ataupun dewa dan bukan kepada raja, akan dibuang ke Goa Singa sebagai hukumannya. Berlaku mulai hari ini. Namun, walaupun Daniel mengetahui hukuman itu, dia tidak takut ataupun gentar, melainkan tetap berdoa hanya kepada Allah yang benar. Dan ketiga pejabat istana itu pun bergegas menemui Daniel. Daniel, atas nama kekuasaan tertinggi, kami menangkapmu. Daniel pun dibawa menghadap pada raja. Apa artinya semua ini dengan Daniel? Kami menangkap Daniel karena dia berdoa kepada Tuhannya dan bukan kepada yang mulia. Oh, Daniel, sahabatku. Persiapan hukuman telah dilaksanakan yang mulia. Dan Daniel harus dibuang ke Goa Singa. Mengapa engkau terlalu terburu-buru untuk mengambil keputusan yang menyangkut nyawa sahabatku? Hukum harus ditegakkan yang mulia. Dan jika yang mulia lemah, kerajaan tidak akan lagi hormat kepada yang mulia. Oh, Daniel. Yang mulia, hamba menghormati yang mulia dengan sepenuh hati hamba. Tetapi hamba tidak akan pernah menghormati keputusan yang melarang hamba berdoa kepada Allah yang benar. Lalu Daniel pun dimasukkan ke Goa Singa. Singa-singa itu pun mengaum dengan ganasnya. Daniel, anak kesayangan Raja Darius, di mana Allahmu sekarang? Auman singa memang kuat, tapi Allahku jauh lebih kuat. Engkau pasti akan mati ditikam singa, Daniel. Lalu Daniel bersujud dan berdoa hanya kepada Allah yang benar.
datanglah malaikat Tuhan. Takutlah singa-singa itu. Kemudian singa-singa itu pun mendekat dan patuh kepada Daniel. Pada keesokan harinya, raja beserta pejabat istana itu datang ke gua singa. Ayo pengawal, cepat bukakan pintunya. Mengapa engkau terlalu terboro-boro yang mulia? Daniel pasti sudah mati di tikam singa. Mari kita lihat apakah Allahnya Daniel itu sungguh ada. Lalu dibukakanlah pintu kandang singa tersebut. Tampaklah Daniel keluar dari gua dengan selamat. Daniel sahabatku, engkau masih hidup. Ucap raja dengan sangat senang. Tuhan Allahku yang menolong aku, karena aku tidak bersalah. Hai pengawal, cepat tangkap ketiga orang jahat itu dan lemparkan mereka ke dalam gua singa. Lalu dilemparkanlah ketiga pejabat istana yang jahat itu ke dalam gua singa. Mulai hari ini dan seterusnya, kuperintahkan kepada seluruh rakyatku agar berdoa kepada Allahnya Daniel. Karena dialah Allah yang hidup dan kekal untuk selama-lamanya. Nah, cucu-cucuku, dari kisah tokoh Daniel, kita dapat meniru sikapnya. Yaitu berani berubah, berkarakter inovatif dan inspiratif. Berani tetap menyembah kepada Allah, meski diancam akan dibuang ke gua singa. Karakternya yang saleh dan taat kepada Allah, akhirnya menginspirasi orang di sekitar. Bahwa Tuhan menjawab doa-doa kita. Bahwa Tuhan membantu kita untuk memperjuangkan kebenaran. Dan bahwa Tuhan juga menolong kita saat kita berada di dalam kesulitan. Jadi cucu-cucuku, kita harus selalu taat, setia, dan bersyukur kepada Allah. Sekian cerita dari kakek Jojo. Sampai jumpa lagi. Wow, luar biasa ini ya. Wah, ini Daniel, saya sangat tertarik dengan alat peraganya ini ya. Dengan konsep wayang ini untuk menyampaikan sebagai media penyampai pesan itu sangat menarik gitu ya. Sangat menarik ini ke depan kalau kamu bisa kembangkan lagi gitu ya. Nah, mungkin nanti kamu akan bisa seperti seorang yang pencerita yang ulung gitu menggunakan media wayang karena belum banyak menggunakan ini ya. Saya lihat tadi alat peraga sudah bagus, mungkin nanti ke depan bisa ditambah media gedebok pisang untuk menancapkan wayangnya di sana gitu ya. Nah, kemudian wah ini saya pikir ini bisa dieksplorasi ya. Luar biasa. Nah, saya lihat kostumnya juga oke dan kamu mengambil sudut pandang sebagai seorang kakek gitu ya. Nah, ini menarik sekali. Saya pikir ke depan kamu akan jadi viral ini kira-kira gitu ya. Kalau kamu bisa kembangkan dengan baik ya. Ya, selamat pada Yosua ya. Kisah Daniel ini ya. Silakan Bu Santi atau Kak Yeni ada yang mau disampaikan? Iya, Yosua. Josuanya kemana nih? Ada. Wow, Yosua menurut saya ini kamu keren banget ya. Kamu itu multi talent. Saya membayangkan kamu di saat yang bersamaan harus memikirkan cerita, tapi juga mengatur suara. Kamu menggunakan beberapa suara yang berbeda, kemudian juga memainkan wayang. Dan saya melihat juga kamu begitu terampil, sehingga membantu juga mengarahkan para pendengar untuk melihat atau memfokuskan diri pada tokoh yang sedang berbicara. Jadi kalau misalnya yang berbicara tadi raja, kepala kamu juga ikut menengok ke lawan bicara dari raja. Wah, pokoknya itu saya pikir bisa melakukan semua itu pada saat yang bersamaan. Wah, itu keren banget. Oke, selamat Yosua. Silakan Kak Yeni. Ya, pertama kali melihat Yosua bercerita saya juga terpesona ya, karena berkontekstualisasi dengan kearifan lokal dan ini sangat bagus, apalagi generasi anak-anak seusia Joshua memiliki ketertarikan untuk melestarikan budaya Indonesia. Karena Joshua mengambil metode ini kontekstual wayang,
saya hanya ingin menambahkan ke depannya, boleh lebih bagus lagi jika misalnya di tengah-tengah Joshua bercerita itu ada apa ya, misalnya musik dari Joshua sendiri, tok 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 tok, neng nong neng nong neng nong, misalnya gitu ya, karena ini konteksnya cerita pewayangan, jadi bisa lebih dihidupkan lagi dengan musik-musik alami konteks pewayangan. Yang lain sudah oke, keren banget Joshua. Tuhan memberkati. Saya serahkan pada Pak Igrea. Joshua sudah bisa, boleh meninggalkan break room ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Keren ini, alat peraganya keren. Saya tertarik. Iya betul. Bu Juri, maaf ganggu.